Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat sidang jemaah tarawih dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari lubuk hati yang dalam, mari kita sama-sama bermunajat, memanjatkan rasa puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi apa saja, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan bagi orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Setiap gerak-gerik, langkah, aktivitas, semuanya dinilai dengan pahala. Maka karena itu jangan pernah berhenti untuk memanjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tanda ketaatan kita bahwa kita adalah manusia, orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa ta'ala langsung mengijabah bagi hambanya yang berpuasa. Sadar atau tidak, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat iman dan nikmat kesehatan. Itu tunai. Yang membuat kita masuk ke masjid itu karena nikmat iman. Yang membuat kita puasa menahan haus di siang hari itu karena nikmat kesehatan. Kalau tidak ada keduanya, mana bisa kita melaksanakan? Maka yang tiap hari kita ucapkan doa yang maka tiap hari pula Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ijabah nikmat iman dan nikmat kesehatan. Mungkin kita hanya selalu mengingat kata tersebut dan kalimat tersebut. Kenapa? Tahun lalu kita berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, pertemukan saya tamumu bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, tahun ini masih kita ketemu. Bagaimana dengan pengurus masjid lain, orang tua kita, saudara-saudara kita, tidak lagi sempat berpuasa di bulan suci Ramadan, tidak lagi bersama dengan kita karena sudah berangkat lebih dulu. Kemudian kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi uswatul hasanah, pemberi contoh teladan kepada seluruh umat manusia tanpa mengenal suku, ras, dan agama. Kenapa bisa demikian? Karena ia adalah rahmatan lil alamin. Jangan kaget Pak, Bu, kalau ada negara-negara yang minoritas muslim, mayoritas agama lain, banyak yang sudah mengamalkan hadis-hadis Rasul, banyak yang mengikuti tentang perilaku Rasul. Kenapa? Jangan kaget. Bu'istu liutammima makarimal akhlak. Diutus di muka bumi ini untuk memperbaiki etika, akhlak, moral. Tidak boleh main-main karena ini menyangkut masalah hidup dalam kehidupan keseharian, mengatur tentang dunia, mengatur tentang akhirat. Khatamun Nabi, penutup segala nabi, dipertegas lagi, la nabi ba'da, tidak ada nabi sesudahnya. Kenapa setiap khatib penceramah ada begitunya? Begini Pak, selesai meninggal, berangkat Rasulullah, meninggalkan dunia, meninggalkan kita. Pada zamannya pula banyak orang mengaku nabi-nabi palsu, nabi gentayangan. Apalagi di zaman modern ini banyak yang mengaku nabi. Makanya dipertegas, la nabiyya ba'da, tidak ada nabi sesudahnya, supaya tidak menjadi musyrik kita. Ma'asyiral muslimin jemaah tarawih dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu terus berjalan. Nih, tidak terasa sudah malam yang ke berapa? Iya, saya sengaja tanya Pak, malam ke-13. Apa maksudnya ini? Ini seolah memberi pelajaran kepada kita. Kapan kodok kita belajar tentang tanggal penanggalan Hijriah? Yang hanya kita tahu tanggal 27 Rajab, Maulid tanggal 12 Rabiul Awal,
Yang lebih kita hafal itu tanggal 1 Januari tahun baru, 17 Agustus. Apalagi lebih banyak kita hafal Masehinya daripada Hijriahnya. Boro-boro bulan Rajab ditanya bulan apa ini, enggak tahu Pak. Yang ditahu cuma Masehinya. Apa makna dan tujuannya ini? Ini memberikan pelajaran bahwa Islam lagi mengajarkan tentang identitas itu sendiri. Kalau bukan bulan Ramadan, Pak, kapan kita menghafal bulan Hijriah? Tanggal 1 Ramadan, 2 Ramadan, sekarang malam ke-13 Ramadan. Diingatkan kita, itu adalah pelajaran buat kita. Seolah-olah agama mengajarkan kepada kita, ingat toh kodong penanggalan Hijriah. Karena Hijriah itu tidak pernah meleset. Ukuran dan hari hisabnya pasti. Itu baru kisi-kisi luarnya. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jemaah tarawih dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kemarin-kemarin Ustadz sudah mengutak-atik apa itu Ramadan. Ramadan itu adalah tamu yang paling teristimewa. Kalau tamu, bagaimana kita yang tuan rumah? Berarti tugas kita satu, perlakukan tamu dengan baik. Tamu itu adalah raja segala-galanya. Hormati tamu. Suatu ketika datanglah seorang menghampiri, mendatangi rumah kebetulan itu adalah rumah yang sederhana. Hidupnya juga sederhana. Kaya juga tidak, miskin juga. Ya pas-pasan lah hidupnya. Sang tamu berkata, Pak, bolehkah saya nginep 3 hari 3 malam di rumah Bapak? Sang tuan rumah mengatakan, boleh Pak, tapi lihat keadaan rumah saya, sederhana saja. Tidak masalah Pak, yang penting saya diterima dengan lapang dada, ikhlas, saya lebih senang dengan suasana terbuka. Diterimalah sang tamu tersebut. Hari pertama sang tamu menguguhkan makanan istimewa karena ia berprinsip bahwa tamu segala-galanya. Tamu itu adalah raja. Potongkan ayam, kasih ayam bakar dan ayam goreng. Boro-boro Pak dikasih ayam bakar dan ayam goreng. Dia saja dalam hidupnya tiap hari tidak pernah makan ayam goreng, ayam bakar. Sederhana. Kenapa? Karena tamu. Akhirnya sang tamu mengatakan, jangan saya makan sendiri, kita rame-rame makan. Kebetulan tuan rumah ini punya anak kecil. Om, kalau bisa Om jangan pulang-pulang dari rumah saya. Kalau Om ada di rumah saya tiap hari makan begini enak-enak. Tiap hari makan kue, tiap hari makan ini. Tersenyum sang tamu tersebut. Hari kedua tamu masih menginap. Kata sang ibu kepada ayahnya, si tuan rumah, Pak, apalagi dikasih makan tuan rumah kita. Kasih lagi ayam. Kasih perlu lagi tambah bumbunya. Tinggal 2 ekor ayam kita di belakang Pak. Itu sudah terakhir. Potong mie saja. Yang penting tamu kita hormati. Dia potong ayamnya Pak. Tinggal 2 ekor ayamnya Pak. Disuguhkan lagi. Dan hari ketiga sang ibu berkata kepada sang suaminya, Pak, ini hari ketiga Pak. Apa kita suguhkan tuan rumah Pak? Apa yang kita suguhkan kepada tamu tak? Ayam sudah habis, persediaan sudah habis, jangan bikin malu, kita harus menghormati tamu. Pinjam begitu dulu sama tetangga. Bagaimana mau pinjam Bu? Pak, kita ini masih ada utang tak kodong, bagaimana bisa dibayar? Kalau begitu kebetulan saya punya uang, masih di bawah kasur, ada seret, saya simpan. Beli lagi ayam, kasih bikin enak-enak tamu kita, karena ini sudah hari terakhir. Coba bayangkan Pak, dia saja makan tiap hari ikan mairo, ikan teri. Boro-boro mau makan ayam Pak. Kenapa? Dia muliakan tamu. Akhirnya sang tamu ini sudah hari ketiga mohon pamit. Bapak Ibu, hari ini saya mohon pamit. Sudah waktunya saya berangkat. Terima kasih atas segala pelayanannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup Bapak. Allah melapangkan rezekinya. Kata sang tuan rumah, tidak apa-apa Nak, itu sudah diatur rezeki oleh Allah. Mungkin kita lihat kehidupan saya begini, tapi kedatangan kita ini Allah yang memberikan fasilitas khusus. Saya harus berjuang berkorban. Berangkatlah sang tamu. Lalu ia berbisik-bisik kepada
sang istrinya pulang minta-muta. Memang kita habis-habisan, tapi perasaan saya tidak pernah habis. Ada sesuatu yang mengganjal pikiran saya. Kita muliakan tamu. Akhirnya dia tidak sengaja, dia buka itu taplak mejanya, dia bawa taplak meja, ada tulisan, "Terima kasih Pak, Bu, anakku telah melayani saya titipkan uang 300 juta buat Anda." Pinsang Pak itu sang bapak, sang suami dan istrinya. Kaget, uang kaget. Tadinya keluar uang 300.000, dibayar dengan 300 juta. Ma'asyiral muslimin, jemaah tarawih dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa cerita maksudnya ini? Inilah bahwa Ramadan itu membawa berkah, membawa berlipat-lipat kali. Hal yang tidak bisa kita kerjakan, bisa kita kerjakan. Tuan rumah tadi tidak sanggup beli ayam, kita sanggup puasa di bulan suci Ramadan. Kenapa? Butuh pengorbanan. Tadinya kita kenyang jadi lapar di siang hari. Tadinya kita sering minum segala sesuatu, haus di siang hari. Kenapa? Menahan. Tadinya pahala kita hitung satu-satu, berlipat-lipat kali. Itulah tamu yang istimewa. Puasa itu butuh pengorbanan dan perjuangan, dan setiap pengorbanan perjuangan itu diberikan harga yang pantas. Ketika mana Pak? Ada dua, ketika berbuka puasa. Kenapa berbuka puasa? Disitulah berkahnya. Ada pelajaran khusus, seolah-olah agama mengajarkan kepada kita, kalau engkau mensyukuri nikmat Allah, pasti ditambahkan, la azidannakum. Coba perhatikan dan amati, banyak kue di depan kita. Ada kue murah Pak, ada yang mahal, bervariasi. Tapi begitu masuk di tenggorokan, yang mahal, yang murah sama Pak, tidak ada bedanya. Padahal mahal murah harusnya beda-beda dong. Tidak Pak, sama juga. Apa maksudnya? Begitulah kalau dalam hidup kita, sedikit atau banyak, kalau kita selalu mensyukuri nikmat Allah, la azidannakum. Seolah-olah berbuka puasa memberikan pelajaran besar kepada kita semua. Ramadan lagi menterbiah kepada kita. Makanya disebut khususil khusus. Dimulai dengan kalimat amanu, orang beriman. Seolah-olah Ramadan memberikan pendidikan, bukan pengajaran Pak. Kalau belajar itu mah untuk apa kiai puasa? Untuk apa profesor, doktor puasa? Kan sudah tahu. Ternyata Ramadan itu adalah memberikan edukasi, pendidikan. Tidak mengenal kiai, tidak mengenal profesor, tidak mengenal jabatan. Yang penting kamu amanu. Apa maksudnya? Tiap orang tak pernah luput dari salah dan khilaf. Siapapun, maka Ramadan itu adalah sebagai muhasabah, introspeksi diri untuk merenung, memperbaiki, menata kembali untuk diangkatkan derajat manusia kepada predikat paling tertinggi, la'allakum tattaqun. Itulah tamu yang sangat istimewa, semuanya dilipat gandakan, pahalanya semua dilipat gandakan. Maksudnya apa itu? Untuk menata diri kita sendiri. Puasa itu bukan siapa-siapa. Asyamuli wa ana ajasibi. Itu kata Allah mengatakan puasa itu bukan untuk kamu. Puasa itu adalah saya, dan saya yang membalasnya. Dari pintu mana saja engkau, pasti saya berikan kesempatan masuk. Puasa itu kan artinya menahan. Berarti butuh rem Pak. Rem itu kadang-kala kan, kadang-kadang keceplos, lepas, kadang-kadang menimbulkan masalah. Itulah puasa. Semakin haus kita di siang hari, semakin berkualitas puasa kita. Kita ngaji kadang-kala 1 jam, 2 jam. Ada rasa haus, itu kualitas puasa Pak. Kadang-kala sedikit ada perasaan lapar Pak, itu kualitas puasa. Makanya puasa itu adalah akal, tapi jangan dia akal-akalin. Memang ada yang akalin Pak, ada. Ini minum obat sebelum sahur. Ini tahan haus, tahan lapar. Tidak usah puasa Pak kalau begitu. Apa untungnya? Itu sengaja perut dikosongkan, sengaja perut dilaparkan, sengaja orang dicekik dengan kehausan supaya timbul kepekaan sosial. Timbul kepekaan sosial, ada rasa peduli bagaimana orang menderita di Gaza Kunai. Bagaimana orang merasakan hidup dalam serba di bawah garis standar kemiskinan. Timbul kepekaan, akhirnya kita diajak, seolah-olah agama memberikan sinyal kepada kita, keluarkan kau sedikit sedekahmu. Itu maksudnya. Puasa yang dijaga, puasa yang ditata, seperti halnya orang menanam. Menanam pohon, pohon harus dirawat.
harus dijaga, disiram, dipupuk, akan menghasilkan buah yang berkualitas. Kualitas yang mana? Pasti manis. Demikian pula amal yang selalu dijaga, dipupuk di bulan suci Ramadan, insya Allah akan menjadikan amalan mutaqabbalah yang makbul indallah. Apalagi ada lagi isyarat yang Rasulullah SAW memberikan sinyal tarbiyah kepada kita di akhir Ramadan. Perbanyaklah engkau bertafakur, bermuhasabah, banyak kalau perlu tinggal di masjid. Apa maksudnya? Maksudnya itu adalah renungan buat kita bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan Ramadan yang penuh berkah, penuh banyak amal berlipat-lipat lagi. Itu lahirianya. Di mana filosofinya? Filosofinya adalah anggap itu adalah Ramadan terakhir buat kita. Ramadan pasti akan pergi dan insya Allah tahun depan pasti datang. Pertanyaannya sederhana, apakah Ramadan itu masih bertemu? Apakah Ramadan itu masih kita dapati? Siapa yang bisa menjaga, menjamin amal? Siapa yang bisa menjamin adalah lahir kita? Siapa yang bisa menjamin tentang kita hidup atau dipanjangkan lagi? Itulah yang dimaksudkan. Makanya jangan kaget kalau di negara-negara muslim kita lihat kalau berakhir bulan suci Ramadan bertambahlah orang masuk ke masjid, bertambahlah safnya, kita bertambah safnya maju ke depan. Terakhir adalah pesan Rasul kepada kita. Di bulan Ramadan orang berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan, berfastabiqul khairat, karena memang bulannya amal. Ada yang mengeluarkan buka puasa. Alhamdulillah, semakin hari semakin tahun kita lihat banyak orang yang memberikan takjil buka puasa di pinggir jalan karena kemacetan. Banyak orang terjebak macet lalu ia berbuka puasa di jalan. Itu termasuk berkah Allah Subhanahu wa taala. Banyak, alhamdulillah. Nah, sahabat Nabi berkata, "Ya Rasulullah, amal yang paling utama itu di bulan suci Ramadan selain bersedekah, selain zakat, ada apa yang lain yang lebih mudah, gampang dijangkau?" Kata Rasulullah, "Ada. Afdalul ibadati fi syahri syawmi Ramadan qiraatil Quran." Amal yang paling utama di bulan suci Ramadan, amal yang afdal adalah membaca Al-Quran. Kenapa kira-kira bukan zakat Pak yang lebih afdal, atau naik haji atau sedekah? Karena zakat, naik haji, sedekah, ada yang mengeluarkan, ada yang menerima. Berarti tidak semuanya orang bisa melakukan. Tapi kalau mengaji, nah anak-anak kecil saja tahu Pak. Anak kecil, anak muda, orang tua, kakek-kakek, semuanya pada bisa mengaji. Nah, itulah disebut amal yang paling utama. Untuk apa itu membaca Al-Quran? Selain di hari kemudian, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sebagai pembela kita, sebagai hakim kita di dunia saja, itu bisa mengontrol diri kita yang tadinya kurang senonoh cara beretika kita. Kita singgung perasaan orang, tidak santun dalam berita, sering menghujat orang, maka baginya ditutupkan semua, dileburkan semua dosa-dosanya, digantikan dengan bacaan Al-Quran. Coba lihat dahsyatnya. Sekali lagi, bulan Ramadan adalah bulan menahan diri. Yang salah kalau ikhlas dapat pahala. Ini salah Pak, dimuliakan bulan suci Ramadan. Bagaimana yang dimaksud dengan orang-orang yang ikhlas menerima kenyataan menahan diri? Saya tidak bisa terlalu mendefinisikan Pak. Saya kasih contoh terakhir di ceramah ini. Kita ini kan biasanya kalau pagi-pagi keluar, tidak menutup kemungkinan yang sering kita jumpai di depan kita ada emak-emak, emak-emak ya, ngantar anaknya sekolah tiap hari. Kebetulan kita posisinya di belakang, dia weser kiri baru belok kanan, nasi saja kiri. Itu sering terjadi. Bahkan kadang-kala kita di belakang jatuh bodoh-bodoh. Baru dia balik belakang begini. Apa kita bikin Pak? Apa kita bikin? Gara-gara ente saya jatuh. Kamu weser kiri baru belok kanan. Dalam keadaan puasa, yang salah, yang benar sama-sama dapat surga. Kok bisa begitu? Kata Rasulullah, orang yang
dalam keadaan salah, tahu dirinya salah, lalu ia mengatakan mohon maaf, lalu ia pergi dan tidak mau perpanjang masalah, dibuatkan surga paling pinggir. Kok cuma di pinggir, Pak? Terserah mau di pinggir atau di tengah, yang penting sudah surga. Karena kamu salah tapi tahu diri, Allah bikinkan. Coba bayangkan orang salah saja dibuatkan karena merasa dirinya salah. Lalu orang benar tadi ada haknya untuk menegur sang ibu tadi, Bu, tapi dia tidak mau panjang-panjang. Dia tahu bahwa ini lagi kita puasa, tidak usahlah, kita saling mengikhlaskan saja karena keadaan sekarang lagi macet-macet. Orang yang seperti ini dibuatkan surga di tengah-tengah. Kenapa? Itulah berkahnya, mulianya bulan suci Ramadan. Semuanya dimuliakan. Saking dimulianya, seluruh makhluk langit dan bumi ikut bertasbih. Bahkan aktivitas di alam kubur ikut tidak digiatkan, tidak dikerjakan. Semuanya dalam keadaan hening, tertidur. Kenapa? Begitu besar dihormatinya tamu Allah yang disebut dengan bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang sama berbahagia, barangkali cukup sekian Pak. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila salah hilap dalam sedikit ada ceramah yang kurang berkenaan. Sudahlah kiranya dimaafkan. Berhubung kita masih akan melaksanakan salat tarawih secara berjamaah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.